Assalamualaikum, sampurasun, kumaha damang good people. Sarang udah jeng sumping ke channel Abdi, saya BDT dari Borneo, Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reaction kali ini. Maka teman-teman berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah klik dan hadir di dalam video ini. Dan hari ini guys, kita akan buat sebuah reaction video daripada channel Indoline. Dan judul daripada video ini adalah Is it possible because this Sabah Sarawak want to separate from Malaysia? Sabah Sarawak. Nah, ini satu judul tajuk yang menarik nih guys. Jadi mohon izin daripada Indoline, izinkan saya buat reactions daripada video ini. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe Indoline guys. Mohon izin Indoline. Dan tanpa buang-buang waktu guys, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Sabah Sarawak mau berpisah sama Malaysia guys ah. Halo Indobat, sahabat Indoline. Satu tajuk yang menarik. Nama Malaysia pasti tidak asing lagi di telinga kita bukan? Iya, salah satu negeri jiran yang pernah bersengketa merebut Pulau Sipadan dan Likitan. Pulau Sipadan. Indobat, kali ini kami akan menyajikan beberapa hal mengenai Malaysia, yaitu 5 perbedaan antara kehidupan di Malaysia Timur atau Borneo Utara dengan Malaysia bagian barat atau Semenanjung Malaya. Nah, Sabah tempat saya nih guys, Borneo. Saat kalian berkunjung ke Sarawak dan Sabah, jangan terkejut jika gambaran tentang Upin dan Ipin yang kental dengan adat Melayu tidak akan Anda temukan di sini. Ini betul guys. Gambaran yang ditangkap akan jauh berbeda, karena kedua negara bagian ini memang lebih banyak didominasi oleh suku Dayak, bukan Melayu seperti di Semenanjung Malaya. Betul. Ini betul. Pengalaman tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat di Sarawak memberikan pelajaran bahwa setidaknya terdapat 5 hal unik yang membedakan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Imigrasi. Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian. Sarawak dan Sabah yang terletak di Malaysia bagian timur bergabung dengan Federasi Malaysia Semenanjung pada 16 September 1963 hingga mengubah Malaya menjadi Malaysia. Menurut sejarah, ketika Sarawak dan Sabah diajak bergabung dengan Malaysia, keduanya mengajukan syarat berupa kesususan dan otonomi yang harus dipenuhi. Imigrasi adalah salah satunya. Sarawak dan Sabah memiliki kebijakan imigrasi yang berbeda dengan negara bagian lainnya di Semenanjung, di mana warga negara Malaysia yang asli Semenanjung harus menggunakan paspor ketika memasuki wilayah Sarawak dan Sabah. Sebaliknya, orang Sarawak dan Sabah tak perlu menggunakan paspor ketika bepergian ke negara bagian lain di Semenanjung. Kebijakan ini memang sudah berubah. Kini mereka berasal dari Semenanjung hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan bukan paspor lagi. Namun, warga negara asing yang masuk wilayah Malaysia melalui Semenanjung dan melanjutkan ke Sarawak dan Sabah tetap diwajibkan melewati imigrasi. Dan karena itu, akan diperiksa paspornya untuk kedua kalinya. Satu-satunya daerah di Malaysia yang memerlukan paspor. Suku dan budaya. Terletak di bagian utara Pulau Borneo, Sarawak dan Sabah didominasi oleh suku Dayak yang juga terdiri dari berbagai subetnisnya, seperti Iban, Melano, Bidayu, dan sebagainya. Betul. Hal ini membuat bahasa yang digunakan sangat berbeda, karena tidak semua suku Dayak menggunakan bahasa Melayu. Sebagai contoh, orang Semenanjung Malaysia akan mengatakan tak mau, sementara orang Sarawak dan Sabah akan mengenakan sikmo, yang artinya tidak mau. Kalau di Sabah tidak mau berarti tidak dalam bahasa yang digunakan sehari-hari di Sarawak dan Sabah. Begitu juga dengan beragam aspek budaya lainnya yang berbeda antara masyarakat Malaysia di Semenanjung serta Sarawak dan Sabah. Termasuk juga misalnya kesenian, makanan, pakaian daerah, dan hasil kerajinan tangan. Di Semenanjung, suku atau etnis yang mendominasi adalah Melayu, Cina, dan Hindia, sehingga akan terlihat pemisahan kelompok etnis yang jelas. Alhamdulillah. Jika terjadi perkawinan antar suku, istilah yang digunakan adalah kawin rojak, atau rojak dapat dimaknai dengan rujak, yang maksudnya terdiri dari campuran berbagai bahan. Hari libur. Berhubung suku Dayak menjadi mayoritas di Sarawak dan Sabah, maka salah satu hari libur besar yang diperingati adalah Hari Kawai, yang jatuh pada awal bulan Juni setiap tahun. Kalau di Sabah, libur Hari Kawai ini tidak ada di wilayah Semenanjung Malaysia, tetapi di wilayah Semenanjung ada hari libur Diwali yang tidak diperingati di Sarawak dan Sabah karena tidak banyak terdapat etnis India. Secara umum, hari libur di Malaysia terbagi menjadi dua,
yakni hari libur nasional yang ada di seluruh negara bagian dan libur yang hanya ada di negara bagian tertentu. Benar sekali guys. Libur nasional contohnya, seperti Hari Kemerdekaan Malaysia, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, Tahun Baru Cina, dan hari libur nasional lainnya. Sedangkan libur yang hanya diperingati di negara bagian adalah ulang tahun Sultan atau Gubernur, Hari Kawai, Hari Diwali, dan beberapa hari lainnya yang berbeda di masing-masing negara bagian. Malaysia adalah negara yang paling banyak hari libur kali kan guys. Dari 13 negara bagian di Malaysia, Sarawak dan Sabah termasuk yang memiliki perbedaan karena ketua nagarinya. Bukanlah sultan yang kekuasaannya diwariskan turun-temurun. Ketua negeri di Sarawak dan Sabah adalah tuan yang terutama yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan. Ya. Selain itu, tuan yang terutama di Sarawak dan Sabah juga tidak akan mendapatkan giliran menjadi tuan yang di-Pertuan Agung Malaysia. Kesembilan sultan yang akan mendapatkan giliran menjadi Raja Malaysia adalah sultan dari Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Johor, Kelantan, Pahang, Johor, dan Perak. betul. Sistem pergiliran kekuasaan ini telah terjadi sejak Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tahun 1957. Para raja dari kerajaan Melayu tersebut akan melakukan pemilihan dengan syarat hanya raja-raja yang boleh memilih dan dipilih. Dan raja-raja tersebut dipilih dengan giliran yang berkuasa 5 tahun untuk setiap periodenya. Pekerjaan dan kepemilikan properti. Hal unik lainnya dari Sarawak dan Sabah adalah terkait pembatasan izin bekerja bagi beberapa profesi yang ditentukan. Pengacara yang telah memiliki izin beracara di Semenanjung tidak dapat berpindah dari Semenanjung ke Sarawak atau Sabah. Namun sebaliknya, pengacara dari Sarawak dan Sabah diperbolehkan untuk beracara di wilayah Semenanjung. Pengacara. Hal ini juga berlaku untuk profesi lainnya seperti arsitek, dokter, quantity surveyor, serta beberapa profesi lainnya. Jika terdapat warga Semenanjung dengan profesi tersebut dan ingin bekerja di Sarawak dan Sabah, maka mereka harus memiliki mitra lokal yang memang mendapatkan izin untuk mempekerjakan mereka. Dalam hal bisnis, orang Semenanjung yang ingin memiliki bisnis di Sarawak atau Sabah harus memiliki visa kerja untuk bisa menjalankan bisnisnya yang harus diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Nah, Indobat, itulah 5 perbedaan antara 5 Malaysia bagian perbedaan, barat atau guys. Semenanjung dengan Malaysia bagian timur Sarawak dan Sabah. Oke. Ini satu video yang menarik guys. Dan memperkenalkan juga Sabah dan Sarawak kepada semua guys. Itulah sebuah video yang sangat berarti dan fakta yang bagus lah daripada Indo lain guys. Jadi kalau menurut teman-teman semua, apa pendapat teman-teman yang menonton? Itulah sebab saya rasa kenapa Sabah dan Sarawak begitu dekat dengan Indonesia, karena masih banyak di sini nih masih banyak menggunakan bahasa baku seperti yang saya pakai ini kan, dan juga banyak yang sebenarnya memang banyak lagi lah budaya-budaya yang begitu dekat dengan Indonesia, mungkin sebab masih di satu kepulauan yang sama kan, jadi itulah yang menyebabkan budaya dan adalah sikit-sikit dia punya tradisi itu kan hampir mirip gitu. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi guys. Berbeda dengan yang di Semenanjung. Kalau di Semenanjung kita tahu majority atau mayoritas dia adalah orang-orang Melayu, dan budaya-budaya di sana memang sangat berbeda lah dengan apa yang ada di Sabah dan Sarawak, terutamanya Dayak di Sarawak, dan kalau di Borneo di Sabah pula dipanggil Kadazan Dusun. Jadi memang ada satu perbedaan. Itulah kenapa kalau kadang-kadang orang Indonesia kan bila mendengar bahasa dari Sabah dan Sarawak akan ingat yang dari Indonesia juga, padahal memang bukan. Jadi itulah. Di Semenanjung pun sama guys. Apabila orang Sabah dan Sarawak datang ke Semenanjung, pasti akan dikira orang Indonesia, padahal orang Borneo. Nah, itulah. Mungkin masih karena di satu kepulauan yang sama kan, dan begitu dekat dengan Indonesia. Itulah sebabnya guys. Jadi menurut teman-teman semua bagaimana? Moga video ini mengedukasi, memberi teman-teman semua sedikit manfaat dan info, dan mampu menghibur teman-teman di hujung minggu ini. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa guys di subscribe channel Indo Line ini, satu channel yang bagus, memberi fakta dan juga memberi edukasi buat kita-kita yang menonton ini. Terima kasih Indo Line karena sudi membuat video yang sebagus ini untuk kita nikmati, untuk kita pahami gitu. Jadi sampai di sini saja, kita akan
akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih good people yang sudah klik dan menonton. Moga-moga teman-teman semua suka. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.